Linda. Iya. Nah, sekarang sahabat, kita bersama salah satu sahabat kalian lagi. Kita kenalan aja langsung yuk. Yuk, Halo kenalan dulu. semuanya, perkenalkan aku Linda dan aku duduk di kelas 1 SMA saat ini. Nomor aku Nama lengkapnya 15. siapa dong, Linda? Nama lengkap aku Niluh Putu Linda Jessica Maharani. Oh ya. Sekarang Linda berarti duduk di kelas 1 SMA. 1 SMA. Ambil jurusan apa, Linda? Kalau di sekolah saya sekarang lagi nerapin sistem belajar kurikulum merdeka nih, jadi belum ada penjurusan kayak gitu. Oh, kayak gitu. Itu berarti nanti penjurusannya apa? Penjurusannya sih katanya di kelas 11 ya Kak, karena kita kan di sana sudah bisa menentukan pilihan ya, mau ke IPA atau ke IPS. Gitu. Berarti sekarang ini ada kurikulum baru ya, kurikulum merdeka. Ah, Itu gimana? Artinya baru masuk SMA udah ada kurikulum kayak gini, gimana rasanya? agak kaget aja karena kan Kagetnya gimana? awalnya ya kita belajarnya tuh nggak seperti ini ya, jadi kayak rada-rada aneh aja rasanya gitu, karena teman-teman yang nggak kurikulum merdeka tuh udah belajarin ini kok kita nggak dapet Oh, gitu. kayak gitu. Jadi mikirnya waktu mau masuk SMA itu udah kepikiran, oh nanti mau gini gini gini, ternyata enggak kayak Iya gitu. bener banget. Oke. Nah, terus nanti rencana pas penjurusan nih, kalau seandainya penjurusannya kapan? Kelas berapa tadi? Kelas 11 Kelas 2 SMA. 11, kelas 2. Nanti rencana Linda mau nyari apa? Rencananya sih mau ke jurusan IPS Kak. Kenapa nyari IPS? Lebih suka ke hubungan masyarakat aja. Oh, sosial ya. Iya sosial. Kenapa? Kamu mau jadi influencer, mau jadi apa nih? Mau jadi konten kreator atau apa nih? Masih belum tahu sih ini Oh Kak. gitu. Iya. Ya itu maksudnya lebih suka ke sosial itu gimana? Latar belakangnya kayak gimana? Kenapa? Ada alasan lah pasti mungkin. Iya. Kenapa itu? Sebenarnya sih saya juga udah muak ya sama namanya fisika, kimia, biologi kayak gitu. Jadi mending saya pelajarin hal-hal yang ada di sekitar saya gitu. Berarti dulu Linda apa gimana nih? Termasuk orang yang bergelut di pelajaran-pelajaran kayak gitu atau gimana dulunya? Sehingga merasa bosan nih kayak gitu. Iya bener banget, dulu sebenarnya masih suka-suka aja nih. Semenjak kelas SMA ini saya lagi ngerasa kayak mumet banget gitu karena juga diajak full day gitu. Berarti kalau Linda nih sebenarnya tertariknya atau intinya itu apa sih, passionnya itu apa sih, mau kemana Gitu. kalau boleh ya nih sahabat-sahabat sama kakak nih kepo nih dikit. Passionnya Passion saya tadi kan sosial nih, tapi kan pasti ada nih bidang apa, ekonomi atau apa kayak gitu. saya sebenarnya lebih ke sosiologi ya, hubungan masyarakat dengan masyarakat gitu. Nggak tahu kenapa semenjak SMA ini saya lebih suka sama pelajaran sosiologi ini ya, karena juga menarik gitu buat dipelajarin. Berarti Linda suka ngobrol sama orang? Iya benar banget. Suka ngobrol. Oke. Terus, nah lanjut lagi nih. Kalau apa namanya di sekolah, Linda ikut organisasi nggak? Kalau di sekolah sih belum ada ya Kak, belum ada ikut. Belum ini ya, karena mungkin kelas 1 ya. Tapi rencananya nanti nih kalau seandainya kayak ditawari OSIS, kemudian ya pokoknya ada organisasi di sana, mau ikut? Kalau mungkin saya merasa saya cocok di bidang itu, mungkin bakalan ikut. Ikut ya. Gitu. Rencana mau mencalonkan diri jadi ketua atau apa? Untuk saat ini karena saya rasa masih kurang banyak pengalaman, jadi mungkin lebih ke anggota dulu. Oke. Nah ini kakak juga pengen kepo-kepo nih, Linda kan ini artinya masa SMA itu kan masa-masa yang lagi sedang kalau orang bilang tuh seru-serunya nih bagian anak muda. Salah satu bagian apa ya? Bagian dari perjalanan anak muda itu yang nggak bisa dilupain kalau masih SMA. Iya benar. Gimana nih rasanya? Tadi kan kalau pelajaran tuh kan atau kurikulum kan masih agak sedikit kok gini ya kurikulum Merdeka Serana. Tapi kakak pengen kepo dikit nih. Kalau dari SMP kemudian menuju ke SMA nih, rasanya bergaul, kemudian rasa jadi anak muda SMA itu gimana rasanya? Rasanya pasti seru banget, bisa kenal sama orang-orang yang sebelumnya belum pernah kita temuin, dan emang sih ada kendala di hubungan sama temen juga ya, karena kan baru kenal gitu.
Jadi mungkin lebih ke canggung dulu gitu. Karena waktu SMA kan kayak punya apa namanya, udah punya sahabat-sahabat, Iya, bestie kayak gitu Iya. ya udah. Nah sekarang nih gimana, udah punya bestie belum? Kebetulan baru aja nih, baru aja ketemu bestie gitu. Baru aja yang ada Baru yang aja. klop ya. Iya, baru aja ada yang klop. Apa biasanya yang atau ini dulu deh, kemana biasanya kalau sama bestie sementara ini? Biasanya sih Kan baru 1 tahun nih kayaknya. iya. Bahkan belum 1 tahun ya. Oh belum, Baru 6 bulan baru kurang ya. baru semester 1 ya. Iya. Nah itu kemana biasanya? Biasanya sih pulang sekolah beli bakso gitu aja. Jadi kayak masih ini ya, tapi belum Iya. udah ada ini nggak, artinya hal-hal sesuatu yang diceritakan spesifik gitu. Mungkin ada yang sering curhat-curhat tuh udah ada. Kalau untuk saya sendiri masih jarang ya berani curhat karena takut juga kan Kamu baru terlalu kenal ya? iya Oke. berkenal. Nah, kemudian nih, kalau di rumah nih, kakak pengen tahu nih pertanyaan yang normal biasanya sih, kakak tanyain, kakak kepoin sama teman-teman yang lain juga. Itu di rumah Linda termasuk anak yang dekat nggak sama orang tua? Artinya suka ngobrol atau apa? Kalau saya sendiri merasa ya hubungan saya lumayan dekat sama orang tua ya. Jadi kalau ada masalah apa-apa pasti saya Cerita. hubungin orang tua dulu. Sama bapak, ibu, sama ya? Saya lebih ke ibu sih, Oke. lebih dekat ke ibu. Apa yang biasanya sering, kalau ketemu nih, ketemu kan sering nih ketemu. Iya. Apa yang sering Linda tanyakan atau ceritakan kalau ketemu sama ibu? Sama ibunya. Kalau saya lebih ke masalah sekolah sih karena sekarang kan kayak udah ya jadi jarang ketemu ibu di rumah. Pasti kalau habis pulang sekolah pun langsung tidur gitu, Oh, kayak jarang gitu? ngobrol-ngobrol gitu. Kalau sekalinya ngobrol pasti ngobrolin sekolah. Oh, kalau hal-hal pribadi belum ya? Belum. Oh, kayak Belum gitu. ada. Oke. Pernah nggak artinya kayak ibu atau bapak itu bilang, Linda kamu nanti SMA ngambil jurusan ini dong, atau nanti mau bapak atau ibu pengen kamu jadi ini gitu? Nah, Kalau untuk orang tua saya sih nggak pernah ya kak. Jadi belum ya. lebih ke senyamannya saya aja gitu. Artinya masih kayak dibebasin kayak. Iya dibebas. Bagus. Oke. Nah, terus hobinya Linda apa sih di rumah? Atau apa yang sering dikerjain selama ini? Untuk saat ini ya, untuk saat ini sih menari ya kak. Oh, nari. Yes, akhirnya ketemu satu sahabat yang suka budaya juga ya. Ini saya kakak beberapa podcast belakang ini ada sih beberapa, cuma masih ini ya jarang ketemu. Nari apa nih biasanya? Sekarang Nari, lagi menari pasti, Iya. tari Bali pasti kan. tari Bali pasti nih. Oke. Kalau untuk saat ini lagi menekuni di tari olek tamu lilingan. Oleh pembimbingan. Berarti kan tadi kan bilang mau ke sosial nih. Iya. Enggak ada rencana nih mau lanjut ke isi gitu. Belum Karena kan ada. hobi gini, Nari hobi ya. nari ya. Ah, Enggak ada. belum ada sih kak, kayak masih pikirannya bimbang juga nih mau kemana gitu. Terus kalau nari itu gimana cara ngaturnya? Apa emang di sekolah juga ada ekstra atau gitu? Oh, kalau untuk ekstra emang ada nih kak. Biasanya setiap hari Kamis sore pulang sekolah. Dan kalau untuk saya menekuni tari olek ini, biasanya saya ikut sanggar di hari Sabtu dan Minggu sore. Sabtu Minggu. Oh, berarti di rumah ya sanggarnya? Iya, di rumah. Oke. Itu apa namanya? Itu berkelompok atau memang ada, artinya Linda punya sendiri masuk ke sana atau emang di rumah tuh ada teman yang ngajakin atau gimana? Awalnya sih diajakin temen ya kak, kayak yuk ikut sanggar. Awalnya saya juga ngerasa kayaknya nggak bakal cocok nih, tapi lama kelamaan ternyata itu jadi hobi saya. Udah berapa lama berarti menekuni itu? Kiranya sudah ada setahun sih kak. Setahun ini ya? Iya. Nah, yang berhubungan dengan tari nih. Tari itu kan erat hubungannya sama budaya ya. Iya. Nah, ini pendapat dari Linda sendiri gitu. Sebagai anak muda nih, penting nggak sih budaya kita itu dilestarikan? Terutama kita di Bali nih kan, penting. Ya? Menurut saya sih penting banget ya, karena ya makin lama pasti budaya itu bakal dicampur aduk ya dengan hal-hal baru gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita juga harus bisa namanya memperkuat tradisi. Dimana kayak tradisi itu kan udah turun temurun ya. Jadi kan nggak bisa dirubah-rubah semena-mena gitu, nggak bisa dimasuk-masukin budaya lain gitu. Jadi gimana usaha kita sebagai anak muda itu mempertahankan kan, Iya, tradisi itu kayak gimana. Oke.
bagus bagus, keren keren. Nah, apa namanya, tadi kan hobinya nari. Terus kalau apa namanya, kalau di rumah biasanya sering nggak bantuin orang tua? Jujur aja, untuk semenjak full day ini bener-bener jarang. Yang kayak dulu, misalnya nyapu sore-sore, sekarang full day itu kan kayak capean ya, jadi langsung tidur pulang sekolah. Jadi kayak males bisa dibilang, males bantu orang tua gitu. Tapi ini nggak apa namanya, ada kan waktu-waktu untuk Ada. ada Jadi ya? kan di setiap Sabtu Minggu itu kan diliburkan ya. Jadi sana tuh ada selah mungkin membanten gitu, menyapu Itu sorenya. itu hubungannya lagi sama tradisi juga ya. Iya. Nah, soalnya kayak gini, sekarang ini kan kita semua tahu kan bahwa zaman sekarang itu anak-anak muda itu sangat gampang untuk mengakses teknologi apa tuh. Tuh, internet itu udah pokoknya gampang banget. Nah, sekarang kan menurut Linda nih gimana nih? Linda punya medsos kan? Punya Kak? Sering ini enggak? Iya, lumayan sering. Lumayan. Nah, sekarang gimana menurut Linda itu sebaiknya nih antara tradisi kemudian internet kayak gitu apa medsos kayak gimana nih caranya gini bisa mempertahankan tradisi, bisa menjalani tapi juga enggak. Menurut Linda sendiri nih kayak Iya. gimana sih? Kalau dengan medsos ya kita bisa manfaatin medsos sendiri tuh untuk memperkenalkan tradisi-tradisi kita nih. Jadi kayak Setuju, setuju. bisa mungkin video edukasi atau video dengan tradisi yang menarik gitu ya, biar teman-teman semua itu bisa tertarik menonton gitu. Karena Kayak kan buat konten-konten kayak iya, gitu ya. bener banget. Kalau Linda sendiri apa nih aktifnya di medsos? Ada Facebook, ada Instagram. Kalau sekarang mungkin lebih ke TikTok ya sebagai Oh, sarana hiburan nih. Oh iya iya iya. Ini apa namanya, kalau TikTok ini lagi sedang booming ya. Iya. Jadi, oke. Nah, itu artinya bagus juga ya sahabat. Jadi ini juga apa namanya, mungkin masukan buat teman-teman di rumah juga yang lagi sedang mendalami budaya dan tradisi kita di Bali ini. Jadi manfaatin medsos sebaik-baiknya buat konten. Kalau punya hobi menari kayak gitu, buat Iya. apa ya, bantu-bantu buat Banten itu kayaknya perlu juga dibuatkan konten kan. Asal ada tahu ininya ya. Iya, bener banget. Oke, keren. Nah, kalau di rumah pernah nggak buat orang tua kesel? Pastinya nggak bisa dibilang sering juga ya, karena kan Tapi pernah ya? pernah. Karena Terus? kan ya gimana ya bilangnya, misal lagi buat tugas nih disuruh dengan sesuatu yang kayak orang lain tuh bisa ngerjain, misal adik saya bisa ngerjain, tapi saya yang disuruh kan jadi agak kesel Itu ya. anak paling pertama ya? Iya, paling Kak. paling ini ya? Iya, pertama. Paling gede ya. Kadang juga kesel gitu, jadi ngelakuinnya setengah-setengah jadinya. Nah, berarti kalau anggaplah kesel atau bosen di rumah tuh biasanya kemana aja? Palingan saya Karena soalnya tadi kan bestinya baru kenal nih. ya Terus gimana? mungkin lebih ke TikTok aja sih Kak, Oh, sebagai kayak gitu. hiburan. Jadi bener-bener anak zaman sekarang ya apa namanya, rebahan. Iya, bener banget. Oke. Tapi pasti ada lah artinya ini kok tempat-tempat yang Linda suka itu. Iya, Ada ya? ada. Mana pantai? Iya, pantai. Saya nih selama karena mungkin apa ya, Bali ini terkenalnya tuh sama pantai ya. Iya, bener Jadi banget. kebanyakan sahabat-sahabat yang kakak tanya kalau di Portugal mana sih tempat favoritnya, itu pantai. Murah meriah dan menyenangkan. Iya, Bisa gitu. Oke. Nah, kalau seandainya tadi kan orang tua juga mungkin pernah dibuat kesel kayak gitu. Tapi ada nggak aturan-aturan yang biasa dibuat orang tua? Kalau saya sih orang tuanya nggak terlalu ya buat peraturan, mungkin lebih ke Karena anak cewek kan soalnya. lebih ke menyadarkan aja nih. Kalau misal lagi di luar di jam malam itu disadarin, kalau udah jam segini ya pulang. Ada gitu. batas-batas Iya, jam malam ada ya, batasnya, gitu. jam berapa harus sampai di rumah kayak gitu. Iya. Nah, dikit lagi nih. Kalau kedepannya harapan buat diri Linda sendiri apa? Harapan saya sih pastinya bakal berharap jadi kepribadian yang lebih baik ya. Tentunya bisa menghormati orang tua, bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang baru gitu. Oke, mantap. Oke, jadi gitu aja sahabat obrolan kita di senja yang keren sama sahabat kita Linda ya. Jadi teman-teman,
Kalau ada saran, kritik, atau mungkin sahabat di rumah ada suggest siapa sih nih yang kayaknya cocok nih kita kepoin, silahkan bisa komen. Ingat, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan share sebanyak-banyak. Oke, salam, Bye bye. bye bye.